Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada video kali ini kita akan membahas ketersediaan uranium. Adapun anggota dari kelompok kami ada saudari Irda Mayung dan saya sendiri Hildawati, dan ada saudara Harno. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini ada 2 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang dan yang kedua adalah tujuan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki angka populasi yang tinggi, mencapai 261.891.000 jiwa di tahun 2017 dengan laju pertumbuhan 1,34%. Laju pertumbuhan penduduk yang tergolong cepat ini membuat kebutuhan akan energi meningkat di Indonesia, ya. Dalam artinya bahwa laju pertumbuhan yang begitu cepat, ya, memberikan dampak, yaitu memerlukan energi yang juga banyak, ya. Berbanding terbalik, semakin banyak penduduk maka energi yang dibutuhkan juga semakin banyak. Kebutuhan energi Indonesia sendiri mencapai 128,8 miliar ton oil equivalent atau MTOE pada tahun 2018 dan diproyeksikan meningkat hingga 682,3 MTOE pada tahun 2050. Lalu bagaimana cara untuk melihat keadaan ini atau menyikapi keadaan ini? Perlu ada solusi untuk masalah tersebut. Dengan meningkatnya kebutuhan energi, dan ini juga berdampak potensi minyak dan gas berkurang. Lalu EBT menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan energi. Nah, salah satu solusi ini, ya, salah satu EBT yang perlu dikembangkan di Indonesia adalah tenaga nuklir. Ya. Jadi dari permasalahan tersebut, ya, kekurangannya minyak bumi, ya, sedangkan manusia atau penduduk di bumi mencapai terus meningkat, maka memerlukan energi yang semakin banyak. Nah, untuk memberikan atau mengantisipasi hal tersebut, maka salah satu EBT atau salah satu solusi yang perlu dikembangkan adalah dengan mendirikan tenaga nuklir. Nah, namun, ya, energi yang digunakan, ya, bahan bakar yang digunakan pada PLTN ini itu adalah berupa uranium. Uranium biasanya ditemukan pada batuan granitik atau batuan felsik. Nah, beberapa cadangan uranium di Indonesia terletak di Kalimantan, Papua, Bangka, dan Sulawesi Barat. Peningkatan kebutuhan energi yang sangat pesat, yang posisinya sangat vital adalah energi listrik. Artinya, energi yang betul-betul sangat dibutuhkan manusia berhubung dengan laju pertumbuhan yang cepat adalah energi listrik. Ya. Listrik bisa dihasilkan dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN. Nah, inilah latar belakang tentang, ya, mengapa kita perlu mengetahui uranium, ketersediaan uranium di Indonesia, bagaimana pentingnya uranium bagi kehidupan manusia. Tujuan dari research based learning ini adalah yang pertama untuk mengetahui definisi uranium, yang kedua untuk mengetahui ketersediaan uranium di Indonesia, dan ketiga untuk mengetahui ketersediaan uranium khususnya di Sulawesi Barat. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara saya Harno. Di sini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu pembahasan. Nah, di dalam pembahasan ini ada 3 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu definisi dari uranium, yang kedua adalah ketersediaan uranium di Indonesia, yang ketiga adalah ketersediaan uranium di Sulawesi Barat.
Namun untuk materi saya akan membahas dua, yaitu tentang definisi uranium dan ketersediaan uranium di Indonesia. Definisi uranium. Apa yang dimaksud dengan uranium? Nah, uranium adalah unsur utama di antara bahan radioaktif alami yang ada di batuan, terutama batuan beku dan metamorfosa dari batuan sedimen yang bersifat asam seperti granit, fosfat, dan black shale kaya organik yang terdapat di kerak bumi dan air laut. Nah, ada 3 isotop uranium di alam, yaitu U234, U235, U238, yang dimana sekitar 99,3% dari total uranium alami adalah uranium 238. Uranium ditemukan di air laut dalam konsentrasi yang sangat kecil, yang mewakili hampir 4, miliar ton uranium, mengingat volume samudra dan lautan. Nah, ada salah satu manfaat dari uranium, yaitu digunakan sebagai bahan bakar di dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, uranium merupakan unsur yang sangat penting dalam PLTN ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa fungsi dari PLTN ini adalah menstabilkan pasokan energi listrik, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, gas dan minyak bumi, dan melindungi lingkungan hidup dari polutan berbahaya akibat pembakaran bahan bakar fosil. Jadi, kita ketahui bahwa uranium ini juga memiliki peran yang sangat penting jika digunakan oleh PLTN. Namun, ada kesenjangan yang terjadi, yaitu semakin banyak bahan nuklir yang digunakan oleh PLTN, maka semakin besar pula biji uranium yang harus dibutuhkan. Ya, terdapat kontradiktif antara peran PLTN dan penyediaan uranium. Ya, semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan oleh PLTN, maka uranium yang disiapkan juga atau yang dibutuhkan juga semakin besar. Nah, utamanya di Indonesia, ya. Kita lihat ya, ketersediaan uranium di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas lautan yang sangat besar dan daratan. Sehingga hal ini kemudian menjadikan Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Salah satunya adalah uranium. Kita ketahui bahwa kandungan uranium terdapat pada batuan dan air laut. Sedangkan Indonesia sangat kaya akan lautan, ya. Terdiri dari daerah lautan yang sangat besar. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui ketersediaan uranium atau keberadaan uranium di suatu daerah? Nah, untuk mengetahui keberadaan uranium, maka dilakukan namanya analisis geologi. Apa itu analisis geologi? Ya, analisis geologi ini kemudian ya ada beberapa tahapan, yaitu pemetaan, deskripsi, sampling, dan analisis. Nah, dari analisis geologi, khususnya pada tahap pemetaan, ditemukan ya bahwa hasil pemetaan cadangan uranium yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Geologi Nuklir PPGN Batam pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki cadangan uranium sekitar 70.000 ton U3O8 yellow cake. Nah, dari 70.000 ton uranium tersebut, ya, 1.608 ton kategori terukur atau sudah diprediksi bahwa atau sudah pasti sudah ada. Kemudian 6.456 ton kategori terindikasi. Dalam artian ini bahwa sudah diketahui bahwa di tempat ini ada atau sudah terindikasi, ya. Kemudian 2.648 ton tereka atau dalam hal ini sudah ada bayangan bahwa
daerah tersebut memiliki kandungan uranium, dan sisanya masuk dalam kategori hipotetik atau masih dalam perkiraan bahwa daerah tersebut memiliki uranium. Nah, kita lihat pada layar ya, sebagian besar cadangan uranium kebanyakan berada di Kalimantan Barat. Sebagian lagi ada di Papua, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat. Namun, kajian terakhir dilakukan di Mamuju, Sulawesi Barat, dan dideteksi pendahuluan menyebutkan kadar uranium di lokasi tersebut berkisar antara 100 sampai 1.500 ppm. Ya, dari peta kita lihat ya, yang bergambar kuning itu merupakan persebaran uranium di Indonesia ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Indonesia sangat banyak mengandung uranium. Sebagian besar ya, uranium terdiri dari 3 daerah besar. Yang pertama yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Sebagai gambaran kita lihat di peta ya. Nah, kita bisa lihat di peta, uranium tersebut tersebar di 3 wilayah, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, pada Sumatera memiliki 31.567 ton uranium. Kemudian, pada Kalimantan sebanyak 45.731 ton dan Sulawesi sebanyak 3.793 ton uranium. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Saya akan menjelaskan pada bagian ketiga, yaitu ketersediaan uranium di Sulawesi Barat. Salah satu wilayah Indonesia yang menyimpan kandungan uranium adalah Sulawesi Barat. Mamuju merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dengan luas daerah sekitar 16.796,19 km persegi. Beberapa daerah di Kabupaten Mamuju merupakan daerah yang memiliki nilai laju dosis radiasi atau radioaktivitas tinggi, yaitu antara 100 sampai 2.800 nsp per jam. Daerah-daerah tersebut adalah Tapalang, Ampalas, Adang, Malunda, Karumpuang, Sumare, dan Labuan Rano. Namun, sebaran nilai laju dosis radiasi dan keterdapatan mineralisasi dijumpai hanya pada batuan vulkanik kompleks Tapalang, Adang, dan Malunda. Hasil tersebut didapatkan dari pengukuran radiasi lingkungan di daerah Sulawesi yang dilakukan oleh Pusat Teknologi Keselamatan dan Meteorologi Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional pada tahun 2007. Nilai tersebut terbilang cukup tinggi bila dibandingkan dengan nilai laju dosis di daerah lain yang ada di Indonesia. Nilai radioaktivitas tinggi yang dijumpai pada batuan diperkirakan berasal dari keterdapatan radioaktif alami. Nilai laju dosis alamiah yang tinggi di suatu daerah mencerminkan keterdapatan unsur radioaktif yang terkandung dalam batuan, seperti uranium, thorium, dan potasium, atau keterdapatan unsur anak pelurunya. Pada umumnya, keterdapatan unsur radioaktif, terutama uranium dan thorium, sangat erat kaitannya dengan batuan berkomposisi asam, baik plutonik atau granitik maupun vulkanik atau riolitik. Pengukuran laju dosis oleh 3 PT KMR di Mamuju menunjukkan bahwa nilai laju dosis yang tinggi terdapat pada sebaran batuan gunung api Adang. Batuan gunung api Adang diduga merupakan batuan yang mengandung radioaktif dengan kadar tinggi. Ketersediaan uranium di Sulawesi Barat kemudian mengundang perhatian negara-negara luar seperti Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara besar lainnya yang sewaktu-waktu dapat mengeksploitasi sumber daya alam tersebut. Hal ini tentunya perlu diantisipasi dengan cara masyarakat
ataupun pemerintah Sulawesi Barat perlu melakukan terobosan-terobosan untuk mengelola sendiri uranium tersebut yang nantinya akan memberikan dampak positif pada pembangunan Sulawesi Barat. Semoga kita juga segera memiliki teknologi yang memadai untuk dapat memanfaatkan uranium tersebut. Berikut ini adalah gambar peta sebaran uranium di Desa Takandeang hasil interpolasi kriging menggunakan tipe semi variogram eksponensial. Peta sebaran unsur uranium pada gambar dapat dilihat memiliki nilai kisaran 0 sampai 426 ppm EU dengan nilai ambang 31,7 ppm EU. Oleh karena itu, pada gambar ini menunjukkan warna biru dan hijau sebagai latar belakang atau background, serta warna kuning hingga merah sebagai anomali. Nilai kisaran 32 sampai 40 ppm EU merupakan anomali rendah berwarna kuning. Nilai kisaran 40 sampai 54 ppm EU merupakan anomali sedang berwarna orange dan 54 sampai 426 EU ppm merupakan anomali tinggi berwarna merah. Batuan sumber uranium diduga berasal dari Satuan Lapa Takandeang, di mana pada area tersebut terdapat kadar tertinggi uranium. Selain itu, juga terdapat batuan breksi dan batu gamping. Selanjutnya kita masuk ke bab ketiga, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Uranium adalah unsur terpenting dalam bahan bakar nuklir untuk PLTN dalam menghasilkan panas. Banyaknya bahan bakar nuklir yang dibutuhkan PLTN akan mempengaruhi jumlah penyediaan biji uranium. Indonesia memiliki cadangan uranium sekitar 70.000 ton U3O8 atau yellow cake. Dari 70.000 ton uranium tersebut, 1.608 ton kategori terukur, 6.458 ton kategori terindikasi, 2.648 ton tereka, dan sisanya masuk dalam kategori hipotik. Sebagian besar cadangan uranium kebanyakan berada di Kalimantan Barat, sebagian lagi di Papua, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat. Beberapa daerah di Kabupaten Mamuju merupakan daerah yang memiliki nilai laju dosis radiasi atau radioaktivitas tinggi, yaitu antara 100 sampai 2.800 nsp per jam. Daerah-daerah tersebut adalah Tapalang, Ampalas, Adang, Malunda, Karampuang, Sumare, dan Labuan Rano. RBL ini masih mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan RBL kami selanjutnya, dan semoga RBL ini bermanfaat untuk orang banyak. Baik, itulah presentasi ketersediaan uranium dari kelompok 8. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.